Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif untuk memenuhi tugas TIK dosen pengampu Bapak Damar Septian. Nama saya Ana Naila Miftahul Zahra, NIM 1121071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih tetap bisa menikmati indahnya alam ciptaannya. Sholawat serta salam tetaplah kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dengan bahasa yang sangat indah. Saya bersyukur karena telah menyelesaikan makalah yang berjudul Kalimat Efektif sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam makalah ini, saya mencoba untuk menerangkan tentang pengertian dari kalimat efektif itu sendiri, ciri atau karakteristik, dan aspek-aspek ketidakefektifan dari kalimat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya makalah ini. Dan saya memahami jika makalah ini tentu jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran sangat saya butuhkan guna memperbaiki karya-karya saya di lain waktu. Baik, sekarang saya akan memulai materi berikut. Saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul kalimat efektif. Saya di sini akan menerangkan 3 poin, yaitu 1. Pengertian dari kalimat efektif itu sendiri. 2. Ciri atau karakteristik. 3. Penyebab ketidakefektifan kalimat tersebut. Pengertian kalimat tersendiri. Kalimat adalah suatu bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Pengertian kalimat efektif. Ada 5 pendapat di sini, yang salah satunya ialah 1. Kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. 2. Kalimat efektif adalah suatu kalimat yang mempunyai ciri-ciri kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran bentuk, penekanan dalam kalimat, kehematan dalam mempergunakan kata, kevariasian dalam struktur kalimat, dan masih banyak lagi. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. 2. Ciri-ciri kalimat efektif. Poin 2. Ciri-ciri kalimat efektif itu sendiri ada beberapa poin. 1. Kesepadanan. 2. Kesejajaran. 3. Ketegasan. 4. Kehematan. 5. Kelogisan. 6. Kecermatan. 7. Kevariasian. 1. Kesepadanan. Kesepadanan ialah kesatuan gagasan yang bertujuan agar informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah, kalimat tidak bertele-tele, dan harus sistematis. Kesatuan ini dapat dicirikan sebagai 4 hal sebagai berikut. 1. Hadirnya subjek dan predikat. Suatu kalimat harus memiliki subjek
subjek dan predikat yang jelas. Ketidakjelasan dapat timbul karena adanya kata depan yang terletak di depan subjek. Contoh, kalimat tidak efektif. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Contoh kalimat efektif, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. 2. Tidak hadirnya subjek ganda. Suatu klausa atau kalimat tunggal hanya boleh memiliki satu subjek. Jika lebih dari satu subjek yang lain harus dibuang. Contoh kalimat tidak efektif, Raihan pergi ke kampus, kemudian Raihan pergi ke perpustakaan. Contoh kalimat yang benar, kalimat efektif, Raihan pergi ke kampus, kemudian ke perpustakaan. 3. Tidak hadirnya kata hubung intra kalimat pada kalimat tunggal. Kata hubung seperti sedangkan dan sehingga hanya digunakan dalam kalimat majemuk dan tidak boleh ada dalam kalimat tunggal. Perbaikan bisa dilakukan dengan 1. Mengubah kalimat menjadi kalimat majemuk atau menggunakan kata hubung antar kalimat seperti sebaliknya atau oleh sebab itu. Contoh kalimat tidak efektif, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Contoh kalimat efektif, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Atau kami datang agak terlambat, oleh sebab itu kami tidak dapat mengikuti acara pembukaan. 4. Tidak hadirnya kata yang di depan predikat. Kehadiran kata yang akan mengakibatkan kalimat kehilangan predikat. Oleh karena itu, kata yang harus dibuang dari kalimat tersebut. Contoh kalimat tidak efektif, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Contoh kalimat efektif, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. 2. Kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel dan sehingga kesamaan bentukan atau imbuhan. Contoh kalimat tidak efektif, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Contoh kalimat efektif, harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. 3. Ketegasan. Ketegasan merupakan suatu penekanan atau penegasan pada ide pokok kalimat. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat. 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat atau di awal kalimat. Contoh kalimat tidak efektif, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Contoh kalimat efektif, harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Membuat urutan kata yang bertahap. Contoh kalimat tidak efektif, kata 1000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Contoh kalimat efektif, bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah. 3. Melakukan pengulangan kata. Contoh, saya suka kecantikan Anda, atau saya suka akan kelembutan Anda. 4. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, ia tidak menghendaki perbaikannya yang sifatnya parsial, tetapi total dan menyeluruh. 5. Menggunakan partikel. Penekanan bagian kalimat dapat menggunakan partikel lah, pun, dan kah. Contoh, bisakah dia menyelesaikannya? 4. Kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif masuk
Maksudnya adalah hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Hal ini disebabkan penggunaan kata yang berlebihan akan menguburkan maksud kalimat. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk dapat melakukan penghematan, antara lain sebagai berikut. 1. Penghilangan subjek yang sama pada anak kalimat. Contoh kalimat tidak efektif karena ia tidak diajak. Ia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Contoh kalimat efektif karena tidak diajak. Ia tidak ikut belajar bersama di rumahku. 2. Menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Contoh kalimat tidak efektif, ia memiliki baju warna biru. Contoh kalimat efektif, ia memakai baju warna biru. 3. Menghindari pemakaian sinonim dalam satu kalimat. Contoh kalimat tidak efektif, dia hanya membawa pakaiannya saja. Contoh kalimat efektif, dia hanya membawa pakaiannya. 5. Tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh, bunga-bunga mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. 5. Kelogisan. Kelogisan artinya hubungan unsur-unsur dalam kalimat Kelogisan artinya hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contoh, waktu dan tempat saya persilahkan. 6. Kecermatan. Maksud kecermatan ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan penafsiran ganda dan harus tepat dalam penggunaan diksi. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. 7. Kevariasian. Kevariasian kalimat dapat digunakan dengan variasi struktur diksi dan gaya asalkan variasi tersebut tidak menimbulkan perubahan makna kalimat yang dapat menimbulkan salah pemahaman atau salah komunikasi. 1. Kalimat berimbang atau dalam kalimat majemuk setara. Contoh, kedua orang tuanya bekerja sebagai seniman dan pengusaha. Kedua, kalimat melepas, yaitu melepas atau mengubah fungsi klausa kedua dan klausa koordinatif dengan klausa utama menjadi klausa sematan. Dalam kalimat berikut ini menjadi anak kalimat keterangan waktu. Contoh, kedua orang tuanya bekerja di perusahaan ketika anak mereka belajar di sekolah. 3. Kalimat berklimaks, yaitu kalimat berklausa sematan atau anak kalimat pada posisi awal dan klausa utama di bagian akhir. Contoh, ketika anak itu belajar di sekolah, kedua orang tua mereka bekerja di perusahaan. Poin ketiga, penyebab ketidakefektifan kalimat. Ketidaklengkapan unsur kalimat. Kalimat dipengaruhi bahasa Inggris. Kalimat mengandung makna ganda, kalimat bermakna tidak logis, kalimat mengandung pleonasme, dan kalimat dengan struktur rancu. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.